Raihanuna Nafi Harida selalu berputar di tengah irama musik. Setiap gerakannya penuh semangat, setiap langkahnya bercerita. Waktu awal kamu belajar dansa, ini ceritanya gimana? Awalnya karena disuruh mama, karena dulu mama suka sama dansa, tapi belum bisa ngewujudin. Terus akhirnya diturunin ke aku. Cuman waktu awal-awal aku ikut, itu kan aku masih ngerasa minder gitu. Terus akhirnya ikut di cabang yang tradisional dulu. Dan kebetulan waktu itu lolos sampai Porprov. Nah, waktu di Porprov itu dapat golden ticket buat turun di ballroom juga. Akhirnya turun di ballroom dan mau nggak mau latihan. Nah, dari situlah aku mulai suka sama ballroom. Oh, jadi awalnya ada dorongan dari mama gitu ya? Karena mama dulu suka dansa, tapi belum kesampaian nih kayak kamu. Akhirnya pengen anaknya ini bisa meneruskan cita-citanya mama gitu? Iya, gitu. Ketekunannya dalam berlatih membawanya meraih prestasi membanggakan. Tak hanya di tingkat lokal, bakatnya membawa Nuna hingga ke panggung megah di Malaysia. Berarti waktu itu tahun berapa betul-betul pertama kali belajar dansa bareng mama? Berarti sekitar tahun 2022 mungkin. 2022, kamu kelas berapa berarti? Pas kelas 7 SMP. Pas kelas 7 SMP. Waktu itu mama ngomongnya gimana? Ayo dong belajar dansa gimana? Masih ingat nggak waktu itu? Awalnya sih bilang, Dek coba ayo ikut dansa. Dan satu kayak gini. Terus diliatin dari YouTube. Dan aku kira awalnya gampang, ternyata susah. Apa yang bikin susah waktu itu kamu rasanya? Waktu itu tergantung sama coachnya sih. Ada yang keras, ada yang enggak. Nah, jadi ketika waktu dilatih sama coach yang menurut aku ngelatihnya keras juga, itu sempat sampai mau nangis. Oh iya. Selain dansa nih ya, berarti kan sekarang udah mulai atau bahkan udah sangat sering sekali latihan dansa sebagai kegiatan di luar sekolah kamu nih. Nah, selain dansa, kamu suka apa aja sih, Nuna? Aku suka main band. Band itu aku ikut 2 band, satu band ensemble, semuanya anggota itu dari SMP 2 semua, dan satunya lagi dari Starlight Band. Di situ kamu berperan sebagai apa? Jadi drummer. Wah keren banget ya, ternyata selain jadi dancer, dia ternyata jadi drummer juga. Ini kalau belajar ngebandnya dari mana? Kalau belajar ngeband, awalnya dulu dari yang namanya GRSB, cuma sekarang udah nggak ada. Oh, berarti dulu sempat kursus gitu? Iya. Memang dari dulu minatnya di drum? Iya. Sip. Kostumnya yang berkilau dan senyum yang merekah, Nuna menari dengan hati, mengharumkan nama Indonesia di negeri jiran. Kalau berbicara tentang dansa lagi nih, dari sekian banyak cabang dansa, kemarin kan kamu meraih 3 penghargaan ya untuk 3 jenis dansa. Ada tango, ada apa lagi? Tango, waltz, lalu quick step, Venus waltz. Nah itu boleh diceritain nggak? Mungkin detail-detailnya atau gambaran dari tango itu seperti apa, quick step itu seperti apa, dan lain-lain. Kalau waltz lebih ke anggun, kalau tango lebih ke energik, quick step lebih ke
ceria, tapi juga lebih berenergik lagi dibanding tango. Kalau yang Venus Waltz terlihat elegan, tapi juga energik juga. Oke, jadi itu juga musiknya berbeda ya dari Beda. kecepatannya ya. Iya. Nah dari keempat itu kamu yang paling suka banget itu yang mana? Aku paling suka yang waltz, Waltz, kenapa? karena suka aja soalnya. Suka aja. Kayak princess gitu. Iya gitu. Anggun gitu ya di ballroom. Nah kalau yang paling menantang mungkin dari keempat itu, Paling menantang Venus Waltz. kenapa tuh? Karena kalau Venus Waltz itu dari satu floor, dari ujung ke ujung itu muter terus kelihatannya. Oh, berarti harus menguasai arena banget ya. Oke Nuna, setelah tadi kamu cerita-cerita tentang dance dan lain sebagainya, kita akan mendengarkan pandangan dari mamanya Nuna terkait dukungan dari mama ke Nuna selama berjuang atau selama meraih prestasi di bidang dansa. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. I need 'cause I like it, boom, bum, 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 bye. I need 'cause I like it, boom, bum, 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 bye. Nuna tidak pantang menyerah. Ia terus berlatih dengan tekun, mengikuti berbagai kompetisi dan meraih prestasi demi prestasi. Hingga akhirnya sebuah kesempatan emas datang. Nuna terpilih untuk mewakili Indonesia dalam sebuah festival tari internasional di Malaysia. Dan inilah dukungan dari orang tua Nuna serta kepala sekolah SMP Negeri 2 Kota Pekalongan. Yang pastinya bangga, Mbak. Nah, yang tadinya saya enggak mengira kalau ada prestasinya, pencapaian yang seperti ini gitu. Jadi ekspektasinya saya enggak sampai keluar negeri sih ya untuk kompetisinya di dalam-dalam. Tapi mungkin jadi rezekinya Nuna, ada tawaran dari AMDI pusat gitu untuk bisa berkompetisi di luar negeri, yang awalnya saya juga ragu sih apa mampu gitu Nuna, tapi diyakinkan bahwa Nuna mampu. Ya akhirnya dari situ kita berlatih sampai ke Jogja, Mbak. Saya berangkat pagi, pulang pagi lagi terus. Berarti seperti laju itu. waktu itu? Laju ya, Wah, luar laju. biasa. Setiap dia pulang sekolah saya bawa ke sana, nanti pulang lagi, dan kita hanya berdua saja. Oh, gitu, Insya Allah. ya. Kita Oke. berdua saja ya. Awal-awal katanya Nuna sempat ngerasa mungkin kesusahan karena mungkin awal-awal gitu ya, sampai katanya mau nangis. Ini waktu itu gimana Ibu? Iya, jadi kan begitu dia masuk di dansa, dia udah ngelihat teman-temannya udah pada pinter gitu. Dia basicnya belum ada gitu, silabus aja belum ada gitu. Tapi terus saya support, dan saya orangnya tuh keras, Mbak. Saya orangnya keras, jadi saya enggak mau setengah-setengah gitu. Kadang dia sampai nangis, sampai apa gitu. Itu kalau latihan itu saya nungguin sampai kadang jam 1, jam 1 malam itu. Seminggu 3 kali itu dia itu ya. Terus saya tunggu, kalau ada coach yang dari Semarang itu jam 1. Ini hidupnya untuk Nuna. Iya, mungkin kalau pesan untuk pemerintah mungkin ya, supaya bisa mendapat dukungan ini seperti apa gitu? Lah itu Mbak. Jadi sampai saat ini kita yang di AMDI ya, karena saya berada di naungan AMDI, Asosiasi Masyarakat Dansa Indonesia, kami masih berjuang sendiri. Masih berjuang sendiri. Saya berharap ada perhatianlah dari pemerintah ya, terutama pemerintah daerah, untuk bisa mensupport agar apa ya, anak-anak yang berprestasi ini itu bisa berlanjut gitu. Karena di AMDI itu yang berprestasi tidak hanya Nuna, Mbak, banyak. Jadi di Forda kemarin kita itu bisa membawa pulang itu 8 emas, kemudian 7 perunggu, dan 8 perak. Itu menjadi juara umum untuk kategori dansa di Jateng. Iya. Dan next Nuna kemarin saya udah ditelepon dari Jateng, dia sudah dapat tiket untuk mewakili Jateng menuju Fornas di NTB tahun depan.
Tentu saya mewakili manajemen jajaran SMP 2 pastinya bangga. Bangga saja tidak cukup, kalau kemudian ini menjadi bentuk kebanggaan juga terhadap Nuna. Pastinya kami memberikan privilege, izin yang kami berikan pada Ananda ini bukan hanya sekedar di tataran manajemen, tapi di tataran Bapak Ibu Guru saya pastikan beliau-beliau juga support banget. Apa saja mungkin Pak bentuk-bentuknya, selain mungkin pasti dukungan secara finansial juga, nah selain itu apa mungkin? Ya, satu tadi dispensasi, kemudian ada perlakuan khusus diantaranya karena mungkin dia juga meninggalkan pelajaran, pasti kami ingin fasilitasi pada Nuna, tergantung mungkin Nuna akan diambil tidak, seperti ketinggalan mata pelajaran, ini juga salah satu kebijakan kami yang kami berikan. Harapan saya terhadap prestasi yang Nuna sekarang sudah raih dan capai, bahkan itu sudah levelnya internasional ya kalau bilang ya. Tentu kami berharap Nuna bisa lebih prestasi di tingkat internasional, bukan hanya di Malaysia, mungkin bisa mewakili event Indonesia di beberapa event dance di internasional, itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya juga dengan lahirnya prestasi Nuna yang saya kira juga di Kota Pekalongan barangkali sangat jarang barangkali, ini tentu apresiasi khusus ya. Saya berharap bisa menginspirasi anak-anak muda, apalagi menghadapi tahun 2045, saatnya kita menjadi tahun emas. Inilah mungkin awal dari kebangkitan anak-anak kita, mungkin begitu Mbak. Salah satunya kami ketika mendapati Nuna ini juara di event internasional Malaysia, kemarin ketika upacara kami hadirkan Nuna, sekaligus kami beri apresiasi, sekaligus harapan kami juga menjadi inspirasi teman-teman yang lain, khususnya yang ada di SMP 2, dan itu nampaknya gairah anak-anak kemudian untuk menjadi terimbas karena prestasi Nuna. Saya melihat sekarang di SMP 2 talent-talent itu sekarang sudah mulai muncul gitu. Yeah. Di Malaysia, Nuna harus berhadapan dengan penari-penari berbakat dari berbagai negara. Namun dengan percaya diri dan semangat juang yang tinggi, Nuna berhasil memukau para juri dan penonton. Tadi kan kita udah dengar dukungan dari Mama ya. Mama emang luar biasa banget mendukung kamu dari awal sampai akhirnya kamu di Kuala Lumpur, dan pastinya dukungan itu akan terus berjalan sampai nanti kamu mendapatkan prestasi lainnya juga. Dari kamu nih, apa yang pengen kamu sampaikan ke Mama? Yang pengen aku sampaikan ke Mama, terima kasih karena udah ngedukung aku sampai sejauh ini dan bisa jadi atlet internasional. Oke, luar biasa. Pasti ini menjadi kebanggaan banget ya buat kamu ya, punya Mama yang akhirnya mendorong kamu punya prestasi lain yang mungkin dari dulu kamu kecil kamu nggak kepikiran. Gitu ya. Oke, well, kita mau kepo-kepoin tentang perlombaan kamu yang di Malaysia, yang di Kuala Lumpur waktu itu. Ini awalnya kamu bisa akhirnya melenggang ke internasional, gimana ceritanya? Awalnya waktu itu sempat latihan sama guru yang dari Yogyakarta. Lalu aku direkomendasiin buat ikut lomba di Kuala Lumpur itu karena kata coachnya itu aku mampu. Tapi awalnya sempat mikir lebih dalam lagi karena kan lawannya internasional, itu hebat-hebat banget. Jadi takutnya kalau
Iya. jiper gitu ya. Berarti di awal sempat jiper dulu nih, tapi Iya. akhirnya tetap maju ke Kuala Lumpur. Tetap. Nah, ketika persiapan gimana nih? Berapa bulan lamanya atau berapa lama untuk mempersiapkan di Kuala Lumpur? Persiapannya setelah selesai Forda itu kan diomongin. Setelah diomongin itu akhirnya oke lah langsung ke Malaysia. Dari situ siap mulai latihan. Nah di situ mulai latihannya tuh bener-bener dikerasin sampai ya Nangis dikerasin. lagi? Mau nangis Sampai mau nangis lagi. Tapi harus kuat gitu ya. Oke, dan itu akhirnya terbayar walaupun agak mau nangis, Iya. tapi akhirnya dapat banyak medali di sana ya, dapat banyak penghargaan di 4 cabang ya. Iya. Luar biasa banget. Nuna tidak hanya membawa pulang medali, tetapi juga pengalaman berharga yang akan selalu ia kenang. Nah, ketika di Kuala Lumpur, kamu melihat siapa aja nih dari negara mana aja waktu itu? Yang di kelas kamu terutama. Kalau waktu itu ngelihatnya dari Cina ada, Singapura, terus Italia, mana lagi ya? Banyak deh. Banyak. Apa yang kamu pelajari dari mereka nih? Ada yang kamu ini nggak? Kamu terinspirasi sama, oh ternyata dari misalkan dari Itali orangnya kayak gini, lebih disiplin apa gimana? Kamu pengen jadi kayak mereka apa gimana? Aku ya terinspirasi banget sih, karena itu dari powernya, terus dari teknik dansanya itu benar-benar bagus banget. Oke. Itu kayak aku tuh ngelihat, kan aku suka banget ngelihat YouTube video dansa gitu. Ya. Iya kayak gitu. Kayak gitu ya. Bagus banget. Oh, luar biasa. Semoga kamu juga pasti bakalan bisa kayak gitu juga. Dan kamu sebenarnya ya udah lah ya, udah setara, orang udah berkompetisi bareng gitu kan. Iya. Kedepan kan bakalan ada banyak kompetisi lagi. Nah, Iya. apa aja nih yang nanti akan kamu persiapkan ke depan? Yang nanti bakal aku siapin ke depan itu nanti ada kejurnas lagi di tahun 2025. Terus ada Queen Cup. Queen Cup itu ada di tahun ini. Iya. Terus Di sama mana tuh Queen Cup? Queen Cup di Jakarta. Di Jakarta. Oke, terus? Terus sama event di Malaysia lagi di Sarawak. Terus sama nanti tahun 2025 lagi ada Fornas. Oke, banyak banget ya. Dan sampai sekarang, mulai sekarang kamu berarti udah latihan untuk mempersiapkan itu semua? Ya, Gitu ya? latihan terus. Dan kalau di ballroom aku kan yang udah paling itulah kesannya. Udah suka banget gitu ya di Iya. waltz ya? Jadi aku ngebantu beberapa temen aku gitu buat ayo bisa di Buat ballroom latihan. gitu. Nah ini nih, inspirasinya di sini nih. Ini kan berarti kamu selain suka menari, tapi kamu juga suka ngasih inspirasi tentang tari ke teman-teman kamu ya, tentang dansa. Nah ini gimana kamu mencoba melatih mereka kah atau seperti apa ceritanya? Aku ngecoba melatih mereka sama kayak materi yang aku dikasih sama guruku yang Di Jogja? galak itu. Oh oke. Oke, terus? Cuman aku ya melatih mereka nggak galak. Oke, kamu tetap menjadi Nuna yang lemah lembut ini ya? Iya. Oke, luar biasa. Harapan kamu dong Nuna untuk kedepannya prestasi kamu seperti apa? Kemudian mungkin kamu mau menyampaikan ke teman-teman yang baru belajar dansa supaya bisa mengikuti jejak kamu sampai ke luar negeri. Ini silahkan bisa disampaikan. Harapan aku ke depannya aku bisa jadi lebih hebat lagi di dunia dansa. Terus aku juga bisa jadi pelatih dansa nantinya. Dan aku berharap teman-teman yang masih belajar dansa
ayo semangat lagi biar bisa jadi kayak aku. Oke, luar biasa. Semoga dilancarkan semua. Amin. Dari yang di internasional, di nasional, internasional di Jakarta ya, yang Queen itu ya. Terus habis itu nanti mau ke Sarawak lagi dan berbagai macam kompetisinya, semoga dimudahkan dan dapat prestasi-prestasi yang luar biasa lagi. Oke, kita bakalan lihat ini sepak terjangnya Coach Nuna, nanti juga akan menjadi coach suatu saat nanti. Luar biasa ya, tidak hanya menginspirasi dari prestasinya, tapi juga dia secara langsung mengaplikasikannya dengan mengajarkan apa yang dia dapatkan ketika belajar tentang dansa. Karena buat Nuna, dansa itu apa Nuna, menurut Nuna? Dansa itu menurut aku kayak udah jadi sebagian hidup aku sih. Wih, udah jadi sebagian hidupnya Nuna gitu ya, sama kayak mamanya gitu kan, punya cita-cita dansa dan akhirnya bisa menginspirasi putrinya untuk bisa berprestasi juga. So, terima kasih sudah menyaksikan inspirasi prestasi kali ini bareng Nuna. Inspirasi prestasi inspires you. See you on the next episode.